Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun Anda berada? Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita horor dan mistis. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Peliharaan nenek, warisan yang tak diinginkan. Kejadian ini flashback di tahun 2002, di mana teman ibuku masih kuliah di Fakultas Kesenian Tari di Jakarta. Sedikit latar belakang, teman ibuku ini sebut saja namanya Ambar. Dia kenal sama ibuku karena waktu tahun 2016 ada workshop membatik. Jadilah ibuku ketemu dan kenal Ambar ini. Akhirnya berteman sampai sekarang. Karena Ambar merasa sudah dekat dengan ibuku, akhirnya Ambar suka sharing apapun itu sampai ke hal pribadi, termasuk cerita ini. Cerita ini diceritakan oleh ibuku atas persetujuan Ambar karena mau menyampaikan pelajaran hidup dan juga budaya yang harus tetap lestari sampai kapanpun. Kita mulai dari sudut pandang Ambar. Waktu itu aku masih semester 4 kuliah. Biasanya kampus mengadakan acara besar tahunan di semester ganjil yang mana bakal ada penampilan dari masing-masing jurusan dan angkatan di kampusku. Acara ini bakal diadakan di awal semester depan. Aku tertarik mau ikut perform di pentas ini karena aku belum pernah sama sekali perform di acara kampus. Pengumumannya memang disebarkan 1,5 bulan sebelum acara diselenggarakan. Jadi saat itu aku memang sudah mau UAS. Jadinya akhir semester 4, sisa 1 minggu lagi. Awalnya aku ragu apakah ikut atau enggak. Yang membuat aku bimbang, aku bakal menari berkelompok atau aku bakal solo. Kalau solo tandanya aku harus izin dengan semua teman kelasku, karena memang cuma boleh satu kelas menyumbang satu perform. Di jurusanku memang cuma ada 4 kelas saat itu. Tapi kalau digabungkan dengan jurusan lain bakal super ramai. Dibayangkan saja kalau setiap kelas ada 3 yang nyumbang perform, mau selesai acara kapan? Akhirnya setelah musyawarah dengan teman satu kelas, kami sepakat untuk aku tari solo. Teman sekelasku juga percaya aku bisa tampil dengan maksimal. Lagian teman satu kelasku juga kurang kompak. Jadi mereka nggak begitu memaksakan untuk ikut perform. Setelah semua sepakat, aku daftar ke panitia. Tinggal mikir mau bawain tarian apa. Aku dikasih kesempatan 5 hari buat tentuin mau membawakan tarian apa. Ini momen yang aku tunggu-tunggu sebetulnya. Walaupun ada hambatan, nantinya di atas panggung setidaknya aku bakal punya pengalaman dan udah berusaha. Ini bakal jadi prestasi untuk diriku sendiri walau tanpa piala. 2 hari sebelum aku mendaftarkan diri buat perform, aku masih bingung mau bawain tarian apa. Akhirnya terlintas di pikiranku kalau aku bawain satu tarian dari desaku saja. Dan sedikit latar belakang juga mengapa aku memilih menari tarian daerah asal desaku. Karena nenekku adalah seorang penari juga. Itu juga kenapa aku ambil jurusan seni tari. Jadi di keluarga aku memang sudah menjadi turun-temurun yang bisa menari tari tradisional. Tapi nggak termasuk ibuku, karena ibuku kurang menyukai tari-tarian. Akhirnya dia nggak menekuni. Tapi dia bisa juga menari sedikit. Jadi darah seni tari ini aku dapatkan dari keluarga nenekku. Saat itu aku juga merasa senang bisa sekalian nanti pulang kampung. Karena terakhir aku pulang kampung sekitar umur 6 tahun. Oh iya, aku lahir, besar, dan tinggal di Bandung. Karena ayahku punya tugas tetap di Bandung.
Tapi orang tuaku dan nenek kakek dari kedua orang tuaku asli dari Jawa Tengah, bagian selatan. Siang itu aku udah kepikiran selalu mau pulang kampung dan refreshing. Aku semangat ke kampus ketemu sama beberapa panitia pendaftaran pentas. Akhirnya aku fix membawakan tarian pilihanku ini. Waktu itu aku betul-betul gak merasa bakal ada hambatan apapun. Malamnya aku cerita ke teman dekatku, masa SMA. Kita mahasiswi di kampus yang sama dan jurusan yang sama. Nama temanku Rati. Rati ini walaupun umurnya sama denganku, tapi dia adik tingkatku. Angkatannya di bawah 1 tahun dari aku. Di perbincangan itu aku juga berencana ngajak Rati ke kampungku buat sekalian liburan semester. Lagian supaya dia tahu juga gimana prosesi dan upacara-upacara sebelum pentas tari daerah. Kita punya rencana bakal berangkat ke kampungku langsung setelah UAS alias minggu depan, supaya bisa lama latihannya dan matang persiapannya. Setelah teleponan dengan Rati, besoknya aku pulang ke rumah di Bandung 3 hari, mau izin dengan ibuku. Aku kurang begitu dekat dengan ibu, jadi kalau ada apa-apa aku pasti ceritanya dadakan. Bu, Ambar mau pentas tari nanti, tapi masih lama, semester depan, setelah UTS lah kayaknya. Ibu boleh nonton nggak, Mbar? Ya boleh ibu, ini niatnya mau ngajak ibu. Emang kamu mau bawain tarian apa, Mbar? Nah itu Bu, aku mau bawain tarian dari kampung. Nanti Ambar mau minta ajarin sama nenek, jadi nanti Ambar ke kampung ya Bu. Loh, kenapa harus ke sana? Seketika raut wajah ibu udah beda, jadi garang. Aku bingung harus jelasin ke ibu. Ya kan biar sekalian nenek yang ngajarin. Omonganku dipotong. Bisa-bisanya Mbar kepikiran ke sana. Udah cari yang lain aja narinya. Antara mau jelasin lagi ke ibu, kesel dan takut sama ibu kalau udah marah. Akhirnya aku diem aja, mikir gimana cara ngomongnya. Ganti tarian ke panitia, gak enak banget, harus ke kampus lagi. Takut disangka pelin-pelan. Karena aku udah gak dapet dukungan sama ibu, aku ceritain ke bapak. Saat itu bapakku juga sedang di luar kota, jadi aku via telepon bilang, Pak, nanti Ambar mau pentas bulan depan, Ambar nari daerah. Wah keren tuh Mbar, nari apa emang? Tari yang nenek suka bawain pas muda, jadi Ambar mau minta ajarin nanti sama nenek. Mendengar itu bapak juga langsung gak setuju, tapi setidaknya gak ngomel kayak ibu. Enggak, sebaiknya ganti aja tema kamu. Kan banyak tarian di Indonesia yang lebih bagus. Bapak kurang suka kalau kamu belajar tarian itu Mbar. Dalam hatiku kok pada nggak dukung aku nari ini. Akhirnya aku jelasin ke bapak. Ya lagian Ambar udah daftarin tema ini Pak ke panitia. Mana bisa diganti, udah disusun nanti konsep panggungnya. Ambar nggak mau dianggap pelin-pelan. Bapak cuma menghela nafas tanpa kasih jawaban. Ya udah Mbar, besok kan kamu mulai UAS, istirahat aja. Tanya lagi nanti sama ibu. Bapak udah jelasin ke kamu, bapak nggak suka nari tarian itu ya. Bapak tutup ya Mbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teleponnya langsung cepat ditutup bapak. Udah capek ngerayu, tetap nggak dibolehin. Dahlah, aku akhirnya tetap nekat dan bohong sama kedua orang tuaku. Makanya pentas ini akhirnya nggak berjalan lancar. Malam itu aku cari alasan gimana nanti bisa dibolehin pergi. Akhirnya aku yang super licik ini punya ide. Agar si Rati aja yang izin ke ibuku. Pura-puranya kita mau ada acara makrab UKM. Besoknya aku langsung cepet-cepet bilang ke Rati. Dan sepakatlah kita buat izin ke orang tua aku mau makrab. Gitu juga aku izin ke orang tua Rati. Seminggu ke depan setelah UAS. Bu, aku udah ganti tarian, jadi tarian yang lain. Tapi nanti Ambar mau makrab Bu sama anak UKM. Kira-kira seminggu Bu. Boleh ikut ya Bu, kan sekalian mau libur semester. Izin aku dan Rati pada ibuku. Sama siapa aja? Tanya ibu pada aku dan Rati. Ada banyak nanti kawan di sana Bu.
tapi aku berangkat dari sini sama Ambar, kata Ratih menjawab ibuku. Ya udah Ambar, ibu minta nomor Ratih ya, siapa tahu ada darurat apa-apa, ibu bisa telepon Ratih, pinta ibuku. Aku kasih nomor HP Ratih, lalu aku dan Ratih lihat-lihatan. Kenapa ya kok ibuku nggak minta surat perizinan dari kampus, cuma minta nomor Ratih? Ya udahlah, justru bagus, kesempatan banget. Selepas izin dari ibu, aku langsung packing semua barang. Aku berangkat ke rumah nenek dengan bus di hari Rabu pagi saat itu, dan sampai sana Rabu sore. Aku ketemu dengan Ratih di terminal daerah Bandung. Di perjalanan aku senang sekaligus merasa bersalah udah bohong sama ibu, tanpa izin sama bapak pula. Akhirnya singkat cerita kita sampai di kampungku, rumah nenek tepatnya. Dari terminal kota ke desa naik becak sekitar 15 menit tanpa memberitahu nenek juga sebelumnya. Rumah itu berada di pedesaan, tapi nggak terpencil. Jaraknya antara rumah tetangga ada 20 meter. Mobil nggak bisa masuk, cuma bisa becak aja karena ada di tepian sawah. Kebetulan di situ nenek lagi ngurus tanamannya di depan rumah. Melihat aku sama Ratih datang, nenek sebenarnya agak bingung dan lupa. Wajar aja, aku terakhir ke sana kira-kira 14 tahun yang lalu. Nenek menyambutku dan agak heran juga kenapa aku masih hafal dengan jalannya. Oh iya, kenapa aku bisa hafal rumah nenek? Sebetulnya nenekku semacam artis saat mudanya. Dia terkenal di kota itu karena dia penari handal dan sering mengisi acara-acara besar di daerah kampungku. Makanya aku sekali bilang dengan tukang becak di sekitaran sini nama nenekku, beliau langsung tahu rumahnya. Nenekku belum terlalu tua kelihatannya, padahal umurnya sudah 71 tahun saat itu. Masih bisa beraktivitas sendirian. Masuk ke halaman rumah, aku seketika bernostalgia dengan masa kecilku. Semakin masuk ke rumah, aku makin kegirangan mengenang masa kecil. Betul-betul gak berubah bentuk rumahnya. Di situ kami disediakan tempat menginap untuk 1 minggu di kamar bekas ibuku. Posisi kamarnya ada di tengah, kamar nenek di belakang. Kamarku tengah dan yang depan kosong. Entahlah kenapa kami ditempatkan di kamar tengah. Nenek kelihatan sumringah dan betul-betul semangat menyambut kami. Tapi aku bingung kenapa nenek nggak nanyain ibu. Malam itu tampak biasa aja. Disuguhin makan malam dan di situ kami mulai cerita gimana kami di kampus dan tujuan kami ke sini. Nek, nanti aku mau pentas nari. Nenek ajarin aku dong. Aku seminggu di sini niatnya, Nek, kata aku. Wah, boleh-boleh. Sama kamu juga ya, Nduk? Tanya nenek ke Ratih. Enggak, Mbah, aku mau lihat prosesnya aja, kata Ratih. Oh, yowis. Tapi boleh juga ikut latihan loh. Kalau gitu Mbar, besok kita beresin kamar depan. Kita latihan di situ aja, lebih luas, ajak nenek. Kami sepakat di situ. Besok pagi sekitar jam 10 mulai latihan. Tapi sebelumnya nanti subuh aku mau diajak sama nenek ke suatu tempat. Hanya aku. Ratih nggak ikut. Katanya aku harus dikuatkan supaya nanti prosesnya tanpa hambatan. Aku setuju aja waktu itu. Waktu lagi enak tidur, betul aja nenek ke kamarku. Pakai pakaian rapi, persis kayak orang mau manggung. Sanggul dan selendangnya udah rapi. Ditambah parfumnya yang khas semerbak sampai ke kamar. Aku bersiap, tapi aku nggak boleh pakai baju dan dalaman. Aku tinggal aja dalaman di kamar. Cuma pakai kain yang ku kenakan. Nenek ngajak aku ke tempat seperti lapangan kecil, gak jauh dari rumah, tapi lewat pintu belakang. Aku gak banyak tanya. Aku memang selalu patuh kalau ada upacara adat dari beberapa tarian di Indonesia. Sampai di lapangan kecil itu yang ada sumur dan kendi juga berisi bunga-bunga. Ada daun-daun semacam mungkin pandan dan sirih. Gak begitu jelas karena itu subuh dan masih gelap. Nenekku lepas sanggul dan mulai tergerai rambutnya yang panjang sambil dia berkidung atau bernyanyi. Aku dimandikan
berdiri bulu kuduku, dingin banget. Air berasa ngalir dari atas ubun-ubun sampai ke mata kaki. Seger banget airnya. Disiram-siram tanpa sabun dan udah selesai. Tahu-tahu nenekku nyuruh aku ganti kain yang kering. Barulah kita pulang. Sampai di rumah aku juga sempat disisiri sama nenek, disuapin baju. Padahal aku bisa nyisir sendiri. Dan aku lupa sama pakaian dalam yang tadi itu. Udah gadis ya kamu? Udah punya pacar kamu, Mbar? Tanya nenek. Belum, Nek, gak kepikiran. Saut aku bercanda. Ya baguslah, nanti aja pacarannya. Fokus ke kuliah kamu dulu. Dan sana tidur lagi, nenek mau beres-beres. Kata nenek sambil antar aku ke kamar. Sekitar jam 7:30 pagi, aku bangun dengan Ratih. Sarapan dan siap-siap latihan. Di situ kamar depan sudah rapi dengan beberapa cermin di sudut ruangan. Waktu aku masuk, nenek lagi muterin ruangan sambil pasang kemenyan dan sajen. Setelah itu ditaruh di depan kamar kemenyannya. Udah siap ya? Yuk sini, pemanasan dulu, kata nenek. Kita latihan seperti biasa sampai gak terasa udah jam 3 sore. Gak berasa capek, tapi Ratih udah pucet banget kecapean. Mungkin gak terbiasa dia. Hari berjalan lancar sampai satu keanehan. Tepat malam Jumat saat itu, aku sama Ratih lagi ngobrol-ngobrol di kamar sambil ngemil kuaci. Tiba-tiba aku batuk darah. Ratih kaget. Kenapa aku? Dia cepet-cepet keluar ambilin aku minum. Ratih berasa lama banget ke dapur. Udah gatal banget tenggorokanku. Lama amat sih Ratih. Akhirnya aku beranjak dari tempat tidur, baru berdiri. Ratih kelihatan pucet, masuk kamar dan buru-buru dia pegang gelas yang udah berisi air setengah. Kamu kenapa? Tanya aku ke Ratih. Nih, Ratih tetap mematung sambil ngasih aku gelas. Setelah aku minum, aku bersihkan darah yang ada di spray, lalu siap-siap tidur. Aku belum mikir macem-macem, tapi merasa aneh aja semenjak itu. Setelah aku mau siap tidur, Ratih masih dengan komiknya duduk di ujung kasur. Kamu kenapa sih? Aneh banget dari tadi. Tidur yuk, ajak aku. Kamu kapan mau balik, Mbar? Tanya Ratih tanpa ngejawab. Lah, baru semalam kita di sini. Kenapa sih? Gak ada sih, ya udah tidur lagi. Besok latihan lagi tuh kamu. Betue baca doa. Iya, kata aku. Tumben Ratih nyuruh aku berdoa sebelum tidur. Tapi aku cuek aja. Di tengah tidur malam itu sekitar jam 1:30 pagi, aku terbangun. Tenggorokan berasa gatal lagi. Kenapa ya? Aku bisa-bisanya batuk darah. Tumben. Akhirnya aku mau minum, tapi gelas yang tadi udah habis airnya. Mau gak mau aku ke dapur. Waktu aku jalan ke dapur itu ada di paling belakang rumah. Jadi aku harus ngelewatin kamar nenekku. Waktu lewat, aku agak heran. Ada gerakan di dalam kamar karena pintunya terbuka sedikit. Masa iya nenek jam segini belum tidur? Apalagi sholat ya? Ya udahlah, aku lanjut lagi ke dapur. Waktu ambil air, aku dengar ada suara orang potong kayu di halaman belakang. Siapa yang potong kayu malam-malam gini? Aku intip dari jendela, ternyata itu nenek. Ngapain lagi si nenek? Udah malam-malam, kenapa nggak besok aja? Tapi siapa yang di kamar? Akhirnya aku beranikan diri mengintip, tanpa ada rasa takut juga. Tapi berasa nggak sopan aja. Betul, di situ nggak ada siapa-siapa. Aku lihat kamar nenek yang remang, wangi kemenyan, foto kakek semasa masih hidup. Waktu aku menuju kasur, aku ngerasa nyandu sesuatu. Itu berupa tampah atau baskom anyaman. Isinya ada ayam mentah, bunga-bungahan, buah-buahan, dan beberapa benda asing lainnya. Aku gak mikir itu sajen, karena sajen yang biasa kulihat gak begitu. Waktu aku geser lagi tampahnya, aku lihat ada foto anak kecil, rambut, celana dalam perempuan. Aku kaget, mampus, ini celana dalamku.
Tapi ini siapa? Siapa di foto itu? Awalnya aku bertanya-tanya, tapi itu aku sadar. Itu adalah aku waktu kecil. Kok ada bagian tubuh aku di sini? Buat apa maksudnya? Mendengar dari beberapa cerita, ini kayak model santet atau pelet. Karena panik aku gak sempet ambil tuh celana dalam. Langsung cabut ke kamar. Untung aku gak kepergok nenek. Besoknya hari kedua di rumah nenek, kami latihan lagi. Kali ini Rati gak enak badan, jadi dia cuma nonton aja. Hari itu juga latihan aku selingi istirahat, gak kayak kemarin. Nenek kamu gak pernah sholat ya? Tanya Rati. Ya juga ya. Tapi biarin, memang keluarga aku bukan taat agama kok, kata aku. Iya sih. Rati, masa ya semalam aku ke kamar nenek, aku lihat ada foto di kolong kasurnya. Segala ada CD aku lagi, sama ada rambut, tapi gak tahu rambut siapa. Panjang dan keriting begitu, kayak rambut aku sih. Tapi masa iya sih? Cerita aku ke Rati, mengendap-endap, takut ada nenek. Hah? Serius kamu? Kaget si Rati. Iya beneran. Apa itu ya? Ya kamu keluarganya, masa gak paham? Saut Rati seolah tahu sesuatu. Enggak, tapi semalam kenapa sih? Kamu gak mau cerita? Tanya aku ke Rati lagi. Semalam aku lihat nenek kamu, aneh Mbar. Belum selesai cerita, tahu-tahu nenek udah datang bawain teh anget. Minum ini biar kuat kayak nenek nih. Makasih Mbah, kata Rati. Waktu baru minum seteguk, Rati batuk, hampir muntah, dan nunjukin muka gak enak gitu. Kenapa Rati? Sambil aku usap punggungnya. Gak apa-apa kok, keselak, kata Rati kayak kelihatan bohong. Terusin duk minumnya, habisin, kata nenek sambil ngelus tangan Rati, terus cabut ke dalam rumah. Ngeliat nenek udah masuk, Rati bilang sama aku, Bar, sorry ya, tapi ini teh ketir amat. Mana ada pedes-pedesnya, ini teh apa jamu sih? Gak biasa kali kamu sama teh orang sini, punya aku manis kok. Rati kayak kesel, terus gak lanjutin minum tehnya. Aku juga heran sama dia, kenapa pahit? Padahal teh ini enak banget, wangi dan manis madunya, enak. Latihan cuma berlanjut 2 jam, habis itu kita selesaikan sore-sore sambil menemani nenek pergi ke pasar. Entah kenapa nenekku pergi ke pasar sore-sore, kan umumnya pagi. Waktu aku ke pasar, Rati kami tinggal di rumah sendirian karena demamnya belum pulih. Aku dan nenek ke pasar ternyata bukan beli bahan makanan, tapi beli beberapa kain dan aksesoris sanggul. Nenek memang suka dandan. Aku suka diajak juga waktu kecil buat beli beberapa riasan wajah. Setelah dari pasar, aku agak heran dengan tatapan warga di desa ini yang rata-rata sinis. Tapi waktu itu aku lihat ekspresi nenek, kayak semacam gak peduli, cuek. Aku lihat dari raut wajah Rati di depan rumah sambil selimutan, megang golok, serem. Turun dari becak, aku jalan duluan daripada nenek dan nyamperin Rati. Abis nebang bambu kamu? Ledek aku. Enggak, mau balik sekarang. Aku mau balik sekarang. Sambil agak berbisik berjalan mendekati aku, tapi ngebentak. Aku bingung, kenapa nih Rati? Aku mohon sama dia buat nginep 1 hari lagi, tapi dia diem aja. Di sini puncaknya, malam ini Rati tidur duluan tanpa ngomong sama sekali ke aku. Terakhir dia ngomong minta pulang. Aku salah apa ya? Malam itu sekitar jam 1:30. Persis di jam yang sama kemarin aku bangun. Aku ngerasa tenggorokanku gatal lagi. Akhirnya aku ambil minum. Tapi setelah minum aku merasa mual dan akhirnya muntah di dapur. Kaget yang keluar dari mulutku ternyata gumpalan hitam. Dan ada darah juga. Aku jijik dan takut. Akhirnya aku panggil nenek. Tapi yang keluar malah Rati. Loh, apa ini Mbar? Kaget Rati. Gak tahu, aku gak tahu, aku takut.
Aku jelasin ke Ratih sambil Ratih bopong aku ke kamar. "Nenekmu mana?" tanya Ratih. Aku cuma geleng kepala dan Ratih keluar kamar nyari nenekku. Aku bingung, nenek kamarnya ada dekat dapur, tapi kenapa nggak keluar? Aku teriak sekencang itu. Waktu nunggu Ratih di kamar, aku ngerasa ada yang manggil nama aku dari luar. Suaranya aku kenal, tapi nggak tahu siapa. Betul aja, aku keluar kamar. Di kamar depan, tempat latihan nari terbuka pintunya. Aku lihat di situ ada perempuan, mirip ibuku. Di situ juga aku lihat ibu terduduk depan cermin sudut kamar. "Lah Bu, kok ada di sini?" tanya aku, tapi ibu nggak ngejawab. Di situ ibu nengok ke arah aku, terus pergi begitu aja. Aku ikutin ibu keluar. Waktu keluar, lorong menuju dapur gelap sekali. Nggak kelihatan apapun kanan kirinya. Aku takut sekali waktu itu. Ini si Ratih kenapa ya? Akhirnya duduklah aku di sofa depan. Dari luar rumah aku dengar ada senandung sinden laki-laki diiringi musik. Dalam hati, siapa yang gelar hajatan pagi-pagi buta gini? Tapi diselingi juga ada suara perempuan nangis. Aku makin penasaran. Akhirnya aku keluar rumah. Sunyi, dingin, senyap. Angin gak ada. Aku pecahkan suasana ini dengan teriakan, "Ratih!" Tetap gak ada sahutan. Akhirnya aku masuk lagi buru-buru. Duh, kenapa sih ini? Aku bingung. Aku takut sendirian. Ratih sama nenek kemana sih? Gak lama suara sinden itu dan suara tangis perempuan itu kedengeran lagi dari dalam rumah. Ini apa sih sebenarnya? Masuk ke kamar, aku juga dibuat kaget ngeliat ada perempuan menari menghadap lemari. Gerakannya gemulai dan handal banget kelihatannya. Aku pikir itu Ratih. Tapi waktu orang itu menghadap perlahan menyamping, aku lihat itu wajahku. Sontak kaget, aku mundur dan jatuh. Itu apa? Ini kenapa? Lagi-lagi aku tampar diri sendiri, berharap itu mimpi. Lagi dia mematung. Tiba-tiba anak perawan, masih wangi, kulitnya halus, rambutnya sama kayak ibu, namanya Ambar sayang. Mendengar itu aku kaget dan bangun lagi menuju sumber suara. Iya, kamar nenekku. Waktu aku masuk kamar nenek, aku lihat ada diriku sendiri yang tadi lagi menari. Tahu-tahu ada di depan cermin rias kamar nenekku, tanpa ada nenek di sekitar situ. Ternyata betul, karena nenek ada di dapur, lagi berbincang sama sesuatu yang aku sendiri nggak tahu apa itu. Entah manusia atau bukan. Siluetnya perempuan pakai mahkota, tapi dia posisinya tiduran di meja makan. Telungkup posisinya sambil tangannya mengadah ke dagu. Setengah badan di bawah aku nggak jelas. Intinya kelihatan nggak punya kaki. Aku semakin bingung dan lemas. Akhirnya aku pingsan di saat yang bersamaan. Aku bangun di pangkuan Ratih yang lagi nangis. "Ambar, bangun Bar, aku takut." Di sebelah Ratih ada nenek. Rautnya tenang, tersenyum seolah nggak ada apa-apa terjadi. "Bangun Dok, mandi yuk." Lagi lemes begini bisa-bisanya disuruh mandi. Akhirnya aku bangun, tapi aku tanya dulu ke nenek. "Sebenarnya Ambar kenapa Nek?" Tapi nenek bilang aku cuma pingsan aja, kecapean. Pingsan di kamar dan bangun waktu maghrib. Iya, aku pingsan subuh dan bangun maghrib. Lama sekali. Waktu duduk mau makan malam, aku lihat Ratih udah natap aku gak enak selama di meja makan. Seolah nyuruh aku bilang ke nenek kalau aku harus pamit. "Nek, aku pulang malam ini ya." "Buru-buru banget Bar, kan baru 4 hari, bilangnya seminggu," kata nenek. "Ratih sakit Nek, gak enak. Aku juga udah cukup berlatihnya. Besok-besok aku kesini lagi Nek." "Loh, gak bisa gitu Bar," ucap nenek ngegas, tapi masih kelihatan ramah mukanya. "Loh, emang apa yang ditunggu lagi Nek? Kan udah cukup juga 4 hari.
Ini nggak diduga-duga. Aku sakit, Rati pun sakit. Nenek diam aja, seolah ada yang disembunyikan. Ya udah, pulanglah Mbar, lain kali pasti kamu kesini. Ucap nenek seolah yakin aku bakal balik. Akhirnya sekitar jam 8:30 aku ke terminal pakai becak yang mangkal di ujung pos desa. Sebelum pulang aku baru sempet cek HP untuk kabarin orang tuaku kalau aku balik cepet. Di situ aku dapat SMS 2 kali, yang pertama dari ibu dan yang kedua SMS dari nomor yang gak asing. Dalam SMS-nya cuma ada nomor 4 digit yang mana aku sadar setelah di bus itu nomorku sendiri. Yang aku telaah lagi, isi SMS itu adalah tanggal di mana seharusnya kami balik, yaitu lusa. Aku tanya sama Rati, tapi Rati juga bingung kenapa bisa aku SMS nomor sendiri, sedangkan di pesan keluarnya gak ada SMS ke siapapun. Setelah perjalanan pulang, di rumah aku gak kunjung membaik. Aku masih sakit yang susah dijelasin. Gatal tenggorokan dan sendi semua sakit, tapi gak demam. Kalau Rati dia kabarnya membaik setelah 2 minggu. Karena aku capek begini terus, akhirnya aku ajak Rati ketemuan. Di situ Rati kaget ngelihat aku. Kamu pucet banget, kurusan juga. Kamu yakin udah gak sakit? Tanya Rati. Masih sebenarnya dikit, gak kayak kemarin. By the way, aku punya tujuan kesini. Aku pengen nanya, sebenarnya kamu kenapa sih pas di kampung aku? Di situ raut Rati udah kaku. Jawabnya lama. Tapi katanya, nenek kamu itu gak betul Mbar. Hari pertama kesana, aku udah lihat ada sesuatu di atap rumah nenek kamu. Tapi aku gak tahu itu apa. Aku rasa itu orang sih. Tapi ngapain kan? Di hari kedua, waktu aku ambilin kamu minum, aku lihat nenekmu gelagatnya aneh di kamar. Terus aku lihat ada ibu kamu di sofa, lagi duduk liatin aku. Habis itu dia kayak ngeludah. Tapi Mbar, ibu kamu dipocongin. Makanya aku lari. Airnya tumpah. Yang lebih bikin aku kesel, waktu kamu ke pasar, aku tidur. Ada yang selalu manggil-manggil nama aku dari luar rumah, tapi arahnya dari belakang rumah. Waktu aku cek, gak ada. Akhirnya aku makan aja lah tuh, karena aku lapar. Pas lagi enak makan, dari kamar nenek kedengeran suara bersin laki-laki. Aku panik, akhirnya aku lari ambil golok di dapur. Aku gak mikir itu setan sih, tapi aku takut itu perampok. Jadi aku lari aja dari pintu belakang dan nungguin kamu di depan sambil bawa golok. Di situ aku bengong dengar penjelasan Rati. Itu aja, yakin? Waktu kamu pingsan, aku keluar manggil nenek kamu sambil nangis kejar aku Mbar, saking takutnya. Nenek kamu ada di halaman belakang, tapi lagi mandi Mbar. Jam 1:30 mandi, kamu bayangin deh. Tapi bodo amat, aku paksa aja pulang. Akhirnya dia pulang. Waktu sampai kamar, aku lihat kamu lagi nari depan cermin. Aku tahu itu bukan kamu. Akhirnya aku sentuh kamu dan kamu pingsan gitu aja. Aku disuruh angkat kamu ke ruangan tamu. Sampai akhirnya aku ketiduran karena capek nangis di sebelah kamu sampai siang. Sorenya nenek kamu entah dari mana baru balik dan tanpa ngerasa panik sedikit pun. Akhirnya gak lama kamu bangun. Dengar penjelasan Rati yang jauh beda sama yang aku alami, aku betul-betul lemes dan kaget. Aku pun ceritain balik apa yang aku rasain. Rati juga kaget banget, dan aku yakin kalau saat itu aku udah bukan di dunia ini. Tapi apa itu mimpi? Kayaknya bukan, karena tamparan dari diriku sendiri berasa banget. Pulang dari pertemuan sama Rati, aku mau beraniin diri tanya ke ibu. Bu, sebenarnya nenek kenapa sih? Kok Ambar gak boleh ketemu? Ibuku diam lama banget. Akhirnya aku tinggal pergi ke kamar. Tapi waktu aku mau tidur, ibu ke kamarku basa-basi. Tadi nanyain, nenek kenapa? Kamu pengen banget ketemu. Iya bu, kamu udah dewasa, udah saatnya kamu tahu. Nenek itu bukan orang yang baik.
kenapa ibu betul-betul gak mau ajak kamu kenal dia. Bahkan ibu sendiri pun ngeri ketemu dia, karena dia selalu mencari pewaris peliharaannya, Mbar. Waktu ibu muda, ibu dipaksa ikut sanggar. Tapi ibu tahu tujuan dia apa. Ibu gak mau jadi pewaris apapun itu, aliran dia. Kamu tahu kan, foto kakek di kamar nenek? Itu bukan kakek kandungmu, Mbar. Kakek kandungmu sebetulnya masih hidup. Tapi waktu ibu remaja, dia pergi ninggalin nenek. Udah ibu ingatkan sama nenek, jadi orang biasa saja, jangan demi ketenaran, kecantikan, dan kepuasan dunia, rela berbuat yang merugikan orang. Dia sudah banyak menikah, Mbar, setelah ibu merantau ke Bandung. Dia udah menikah dengan 3 laki-laki. Laki-laki terakhir dia nikahi, itulah kakekmu yang kamu pernah jumpai waktu kamu kecil. Baik kan orangnya? Memang baik. Gak pantas sama nenekmu yang macam pelacur itu. Tapi dari pernikahan semua itu, nenekmu gak dikasih keturunan. Cuma sama suami pertamanya aja, yaitu ibu. Ibu gak tahu alasan kenapa gak punya anak. Tapi rata-rata kakekmu itu meninggal dengan gak wajar. Sebetulnya nenek kamu udah mau taubat semenjak menikah dengan kakekmu yang terakhir. Tapi karena kakekmu udah meninggal duluan, akhirnya nenekmu berulah lagi. Kamu inget kan dulu terakhir ke sana, kamu ibu ajak pulang paksa karena dia minta kamu. Kamu yang dia harap mau jadi pewaris peliharaannya atau apalah itu. Karena ibu udah membantah dari muda, ibu gak mau jadi boneka nenek. Ibu punya pendirian yang kuat dan ibu juga mau punya kehidupan normal. Dulu waktu tinggal sama nenek, sering ada perempuan, entah siapa dia. Kadang ada, kadang pergi di rumah itu. Orangnya cantik, tapi ibu gak yakin dia manusia. Dia semacam lumpuh, suka duduk di atas meja makan. Nenek kamu lebih perhatian ke dia daripada ibu. Makanya ibu sebut itu peliharaan nenek. Mendengar penjelasan itu aku shock. Apa yang diceritakan ibu sudah aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Dan kebenaran-kebenarannya betul-betul cocok sama yang aku alami. Gak bisa berkata. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Aku yang polos dan bodoh ini bisa-bisanya melawan orang tua dan mementingkan ego. Singkat cerita, hari itu hari pentas. Aku sudah siap gladi resik. Walaupun lutut dan sendi-sendiku berasa kaku, tapi aku tetap paksakan seolah gak pernah terjadi apa-apa. Riasanku sudah rapi dan beres. Rati menyemangati aku terus, yang rapuh ini dari belakang panggung. Keren banget nih pasti kamu, Mbar. Pasti gak sia-sia perjuangan kita nanti. Semangat yuk. Mendengar itu aku ngerasa lebih lega. Setting panggung dan sambutan sudah mulai terdengar. Suara musik tarianku dimulai. Aku mulai masuk ke pelataran. Mulai menari dengan santai dan menutup mata agar aku menghayati musik dan gerakannya. Seketika itu, aku hanyut. Waktu aku buka mataku, aku menari di hadapan orang-orang berseragam, tanpa mata, tanpa ekspresi. Cuma ada satu orang yang menyeringai di sudut para penonton itu. Iya, itu nenekku. Kapan dia datang? Aku sudah hilang fokus. Setiap gong dipukul dan mataku dipejam. Keadaan berubah lagi, jadi aula kampus. Yang aku lihat di sana, orang tua mahasiswa dan mahasiswi lain. Setelah gong dipukul lagi, keadaan berubah lagi, tapi di sini tanpa penonton. Cuma ada seseorang yang aku gak kenal. Bentuknya perempuan, tapi membelakangiku. Aku berusaha fokus lagi. Di saat yang sama, aku tunggu suara gong, berharap keadaan kembali normal. Tapi gak kunjung datang tabuhan gongnya. Sampai akhirnya aku pejamkan mata. Ada suara lirih perempuan. Mampus kamu, Jum. Jumira nama nenekku. Dan aku sadar udah di atas panggung normal. Dengan tatapan orang-orang yang bingung. Mungkin aku udah salah gerakan dan aneh. Akhirnya aku berusaha fokus dan pecah sesaat. Merasa ada ribuan es batu menimpa punggung dan kepalaku. Aku jatuh dan di situ aku gak inget apapun.
kebangun di antara kerumunan temanku dan kru kesehatan. Di sebelahku ada penabuh Gendang dan Rati. Aku tadi kenapa? Kamu kesurupan, Bar. Kok tarian kamu jadi kasar? Semua orang kecewa sama kamu. Aku pun malu. Kenapa kamu hentak-hentakan kaki di panggung? Orang pada takut loh. Segala kamu makanin semua bancakan di depan dosen-dosen. Gila kamu. Setelah Rati jelasin, dia pergi. Tinggal aku, petugas, dan penabuh Gendang tadi. Mbak, kalau bisa abis ini ruqyah atau ke orang pintar ya. Ini bahaya, bisa jadi nanti Mbak nggak pernah menikah dan punya anak. Nggak apa-apa Mbak, ini bisa selesai. Makanya menari itu tujuannya untuk keindahan dan menyampaikan pesan. Tapi Mbak punya tujuan lain di sini. Udah, habiskan tehnya. Saya pamit ke depan dulu. Aku bingung juga maksudnya, tapi aku iyakan aja. Acara tadi kacau dan aku betul-betul malu sama teman sekelasku. Aku nggak profesional. Orang tuaku juga pada saat itu datang telat. Untung, tapi tetap Rati bocorin semua yang terjadi. Ibuku marah besar. Tapi bapak tetap tenangin aku gimana pun itu. Aku diruqyah dan ke orang pintar. Double. Akhirnya 2 hari setelah itu kondisiku membaik. Sendi-sendi nggak terasa sakit. Dan aku udah mulai doyan makan, nggak kurus lagi. Nenekku gimana? Sebulan setelah kejadian itu, nenekku meninggal gantung diri. Kata orang kampung sekitar, nenek dibunuh orang karena menurut warga ada yang mengganjal di kematian nenek. Tapi sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa yang membunuh nenek. Aku sedih dengernya, tapi ibu dan bapak puas. Aku sempat balik lagi ke desa untuk mengurus pemakaman nenek. Aku tetap jadi orang yang pemaaf dan penurut ke segala tuntutan. Makanya aku tetap kasihan sama nenek, walaupun nenek udah berusaha mengambil jiwaku. Mungkin pesan di sini, tetap hargai warisan leluhur. Keluargaku nggak pernah heran untuk adanya sesajen dan wangi-wangi kemenyan, karena untuk menghormati keluarga yang udah nggak ada. Makanya aku selalu biasa aja. Yang nggak biasa itu, kalau sesajennya udah bukan berupa makanan matang, baru aku merasa aneh. Oh iya, semoga tarian-tarian daerah tetap ada seiring perkembangan zaman. Jangan sampai ada yang salah gunakan tarian kayak nenekku. Dan ketenaran juga bukan segalanya di hidup, karena kecantikan dan ketampanan bukan hal penting untuk kelangsungan hidup. Itulah akhir cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa kita ambil pelajarannya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatif yang ada dari cerita ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.